Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Coba lambaikan tangannya, shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kita yang hadir hari ini, saya percaya semuanya rindu kepada Tuhan. Amin. Haleluya, bersyukur sebagai ungkapan karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita ya. Kita boleh ada sampai hari ini. Ini semua karena kebaikan Tuhan. Tidak ada yang bisa kita banggakan selain Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih. Apa kabar saudaraku? Luar biasa ya. Yes. Jangan biasa di luar, kita mau masuk hadirat Tuhan. Amin. Haleluya. Berterima kasih kepada Ibu Gembala yang terus memberi kepercayaan kepada kami semua untuk membawa jemaat Gria 50 masuk dalam hadirat Tuhan. Saudara rindu berjumpa dengan Tuhan? Amin. Perjumpaan dengan Tuhan tidak akan sia-sia. Tuhan melawat umatnya. Mari saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita mau masuk hadirat Tuhan. Karena ini saat yang indah, saat yang paling baik, paling mulia. Kita boleh ada di hadirat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saat ini, saat indah. Amin. Satu
Haleluya, haleluya. Hadirat-Mu kurasakan bahwa kasih-Mu Tuhan yang begitu besar dan nyata. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini Tuhan, semua ini karena kebaikan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami datang memuji mengagungkan Tuhan. Kami yakin Engkau terlalu besar buat kehidupan kami semua. Jalannya ibadah pada pagi hari ini kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau ambil alih sepenuhnya Tuhan, baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Lawati kami semua Tuhan. Dengan lawatan Allah, sukacita itu menjadi bagian buat kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami yakin dan kami percaya kami sudah mempersiapkan hati kami, pikiran kami, kehidupan kami. Kami sudah serahkan dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan kami percaya Engkau ambil alih sepenuhnya Tuhan, menjadi bagian buat kami. Kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa buat setiap pelayan-pelayan-Mu. Sucikan mereka, kuduskan mereka, layakkan mereka semua Tuhan. Karena mereka melayani, mereka semua mengasihi Tuhan. Baik pimpinan pujian, baik singer, baik musik, multimedia, kolektan, khususnya buat hamba-Mu ya Tuhan. Pakai menjadi alat Tuhan, sebentar menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami yakin dan kami percaya dengan taburan firman-Mu kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, kuduskan tempat ini dalam nama Yesus, kuasai dengan Roh-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan. Puji Tuhan, kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan itu kita mau pakai untuk memuliakan nama Tuhan, sebab Dia adalah Allah yang layak kita sembah. Amin, haleluya. Tanpa menunggu lain lagi, kita bangkit berdiri semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Salam kiri kanan depan belakang, katakan, kamu merasakan hadirat Tuhan? Yeay, ya. Ya, sekali lagi, datang ke hadirat Tuhan harus penuh dengan sukacita. Haleluya. Masalah boleh ada, pergumulan boleh ada, tapi kita percaya dalam hadirat Tuhan semuanya diselesaikan. Amin. Haleluya. Angkat pujian ini bersama, datang ke hadirat Tuhan. Haleluya. Tuhan,
ada kuasa yang mengalir di setiap pujian kita. Untuk itu jangan pernah merasa lemah, angkat pujian ya, untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian-pujian kita. Kita mau angkat pujian lagi. Tuhan Allah kita bertahta. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, setiap pujian itulah saya percaya itu. Haleluya. Saya mengundang untuk tunas remaja yang menaikkan pujian syukurnya. Saya undang langsung tunas remaja mau mengangkat pujian kepada Tuhan. Jangan lelah. Haleluya. Ya, beri tepuk tangan dulu buat perdana tampilan tunas remaja kita. Haleluya.
memberkati pujian dari Tunas Remaja. Masih kelihatan malu-malu ya. Suaranya jadi nggak keluar semua ya. Iya, masih malu-malu, deg-degan ya kan? Campur kayak panas dingin dikit ya, campur-campur semua ya. Namun puji Tuhan, mereka siap dibangun di atas dasar iman. Amin. Karena dia adalah pondasi gereja kita. Mari dukung selalu dalam doa untuk Tunas Remaja, sekolah minggu, kaum muda, agar mereka terus ada di dalam Tuhan, ada di dalam hormat dan takut akan Tuhan. Puji Tuhan. Saya mengundang jemaat untuk berdiri kembali karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kebenaran, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Dialah jawaban sesungguhnya dari setiap doa kita. Amin. Untuk itu kita mau tetap terus percaya kepada Tuhan. Apapun pergumulan yang kita hadapi, apapun persoalan yang kita hadapi, mungkin sakit penyakit, keluarga, ya kan? Atau apa sekalipun dalam pekerjaan kita, biar kita mau terus percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup ya memulihkan hati kita. Puji Tuhan ya. Kita angkat pujian untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan, ku percaya Engkaulah jawaban di setiap doa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan, saat kami menyembah, Roh bekerja. Engkaulah jawaban di setiap doa.
Puji Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Sampai saat ini kuasa-Mu tetap bekerja dalam kehidupan kami. Kami tahu semua yang kami lakukan hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Sebagai manusia Tuhan, berapa kali kami sering melakukan kesalahan yang membuat hati-Mu kecewa Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan sebagai anak-anak-Mu Tuhan, yang diberi hikmat, diberi kepintaran daripada-Mu Tuhan, hingga kami boleh memperbaikinya dan kembali menjadi anak yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Di pertengahan ibadah ini Tuhan, kami sudah menaikkan puji-pujian
Yang kami lakukan adalah untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Semua yang kami utarakan, semua yang kami ucapkan, semua yang kami suarakan adalah yang keluar dari hati kami Tuhan. Biarlah hati-Mu disenangkan dan menjadi mesbah yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Sebentar kami juga akan memberikan apa yang kami punya Tuhan. Bukan sekedar banyak atau sedikitnya Tuhan, tapi ketulusan yang keluar dari hati kami, yang tidak menghitung dan tidak Tuhan menilai apa yang kami lakukan, semua ini hanya untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Biarlah yang Kau berikan, yang kami berikan kepada-Mu Tuhan, bisa menjadi berkat bagi kita semua Tuhan. Dan Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Seorang pendeta, seorang gembala adalah manusia biasa. Tapi ketika Engkau ada di belakang dia, semuanya menjadi luar biasa. Biarlah Tuhan, apa yang kami dapatkan hari ini bisa menjadi bekal kami Tuhan, untuk melewati hari-hari ke depan yang penuh dengan tantangan, penuh dengan tipu muslihat, penuh dengan terlalu banyak Tuhan yang kami pikirkan, kenegatifan dunia ini Tuhan, yang kami tidak bisa selami dan kita pikirkan sebagai manusia. Tapi ketika kami bergantung kepada-Mu Tuhan, kami tahu Tuhan kami berjalan di area yang benar, dan kami tetap melakukan apa yang menjadi firman-Mu Tuhan. Berikan kami kekuatan, satukan hati kami semua Tuhan. Biarlah kami bergandengan tangan untuk melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, tetap pimpin ibadah kami dari pertengahan sampai akhirnya. Biar kami pulang boleh membawa berkat dan sukacita. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa kepada Engkau yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Selamat kita berjumpa dalam kasih Kristus. Pagi hari ini kita bersyukur karena kebaikan Allah, anugerah Allah, maka kita bisa berkumpul pada pagi hari ini. Kita menyenangkan hati Tuhan, kita membawa tubuh, jiwa, dan roh kita taruh di atas mezbah Tuhan, kita persembahkan kepada Tuhan. Amin. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, terima kasih banyak atas kepercayaan pada pagi hari ini. Ini gembala yang sudah memberikan kesempatan lagi untuk melayani saudara pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan berkati, dan kita bersyukur karena Allah juga begitu baik ya bagi saudara saya, sehingga kita bisa mendengarkan firman Allah pada pagi hari ini. Kita akan masuk dalam firman Allah. Kita buka di dalam kitab Mazmur pasal 133. Mazmur pasal 133, kita akan baca ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Firman Allah demikian. 2, 3. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memberikan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Katakan amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita semua pada pagi hari ini kita merindukan kebahagiaan dan berkat Tuhan. Amin. Firman Allah katakan bahwa kalau kita merindukan kebahagiaan, maka kita tidak bisa dapatkan kebahagiaan itu di luar, ya. Atau damai sejahtera kita nggak bisa dapatkan di luar atau di toko yang ada tulisan damai sejahtera. Tetapi kebahagiaan dan damai sejahtera kita akan dapatkan hanya di dalam Tuhan, karena Dia adalah sumber kedamaian, Dia adalah sumber kebahagiaan bagi kita orang yang percaya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di sini Raja Daud dia menggambarkan
berkat Allah itu ada dua hal. Yang pertama dikatakan bahwa dia menggambarkan seperti minyak, ya, minyak yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Mengapa Raja Daud dia menggambarkan seperti minyak? Karena minyak ini biasanya dipakai oleh semua orang dan itu sangat penting bagi kehidupan manusia untuk minyak. Tapi dalam Alkitab dikatakan bahwa minyak itu dipakai buat pengurapan. Jadi kalau Tuhan mau memakai seseorang untuk melayani pekerjaan Tuhan, maka seorang imam, maka dia akan mengambil minyak untuk mengurapi di mana umatnya atau yang dia pilih, dia akan jadikan pelayan Tuhan. Ya, itu minyak. Jadi sangat penting minyak bagi kehidupan manusia. Demikian juga dalam kehidupan kita dikatakan bahwa karena kerukunan itu digambarkan seperti minyak, bisa bermanfaat di dalam segala hal. Kehidupan kita, orang yang percaya kepada Tuhan, kita membutuhkan, ya, minyak itu dalam kehidupan kita, supaya kehidupan kita bisa melakukan, ya, apa saja lewat minyak yang Tuhan berikan bagi saudara saya, yaitu urapan kuasa Roh Kudus. Baik dalam hubungan, dalam persatuan, kesatuan, dalam berjemaat, bahkan dalam keluarga, rumah tangga, kita perlu ada kerukunan di dalamnya, ya. Dan itu akan mengalir. Kalau saudara dan saya sudah diurapi oleh minyak urapan Roh Kudus, maka dia akan mengalir, ya. Artinya saudara saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ketika minyak itu ada, maka dia akan berdampak bagi sekeliling saudara saya, dimanapun kita berada, dimanapun Tuhan tempatkan, dimanapun kita bekerja, maka minyak urapan ada bagi saudara saya dan akan berdampak bagi banyak orang. Yang kedua dikatakan bahwa gambaran kerukunan itu seperti embun Gunung Hermon, ya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau di Palestina dikatakan bahwa Gunung Hermon itu punya embun di puncaknya, ya. Karena kalau di Israel di sana hujannya setahun sekali, ya. Jadi kebanyakan panasnya. Nah, itu sebabnya ketika ada embun di Gunung Hermon, maka dikatakan ketika mulai pagi hari jam 6 pagi, sinar matahari akan melelehkan embun itu, sehingga embun itu akan mengalir ke gunung-gunung Sion, ya. Sehingga berdampak bagi orang Israel bahwa mereka akan mengalami kesejukan, apalagi hujan itu hanya sekali setahun. Jadi embun ini akan menyejukkan, ya, orang-orang yang ada di sana, menyejukkan dan membawa kesegaran, ya, membawa kesegaran. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dikatakan bahwa kerukunan itu digambarkan seperti embun yang menyejukkan hati saudara saya. Amin. Firman Allah itu akan menyejukkan, firman Allah itu akan menyegarkan. Kalau dia mengalir dalam hati kita dan kita membuka hati buat firman Allah sebagai embun yang menyejukkan, maka kita akan merasakan kelegaan. Amin. Kita sebagai anak Tuhan, ya, umumnya semua manusia sekarang perlu merasakan kesejukan. Karena apa? Karena kita lihat dunia sekarang, khususnya Israel dan Iran, ya, sudah banyak berita sekarang diprediksi sedang menuju kepada perang dunia ketiga, ya. Sudah tahu kalau sudah perang gak ada yang aman, bahkan sumber minyak itu dari Iran, ya. Wah, itu akan berdampak bukan cuma Indonesia, seluruh dunia, ya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dengan baru melihat perang ini, maka banyak orang sudah merasa tidak tenang, ya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi begitu banyak orang sekarang merindukan ketenangan di dalam hidupnya, ya.
Kalau manusia sudah terus berpikir karena para ahli juga di luar anak Tuhan, mereka memprediksi kalau sampai ini berkembang, perang dunia ketiga akan dimulai, ya. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, senjata-senjata nuklir ya, yang dibuat oleh negara-negara dikuasai itu keluar semua, ya. Kita bisa bayangkan. Nah, tetapi tugas kita anak Tuhan sekarang, dengan melihat hal ini, memang firman Allah sudah nubuatkan itu harus terjadi. Perang antar bangsa harus terjadi. Apa yang kita harus lakukan? Kita harus membina hubungan yang erat dengan Tuhan. Amin. Supaya ada ketenangan dalam hati kita, hidup semakin dekat dengan Tuhan. Ya, enggak ada yang lain. Dunia ini tidak ada tempat yang aman untuk kita berlindung, walaupun di berita-berita bagaimana supaya orang yang punya duit di mana negara yang aman untuk dia tinggal, ya. Tapi kalau sudah perang dunia ketiga, gimana lagi dia mau tinggal kalau sudah nuklir yang berbicara? Saudara yang kasih oleh Tuhan, jadi sekarang yang harus kita lakukan, kita hidup di akhir zaman adalah bagaimana kita mau hidup tenang di dalam dunia ini, baik kita bekerja, dalam keluarga rumah tangga, kita hidup tenang antara orang tua dan anak, ada ketenangan di dalam hidup kita, ya. Itu sebabnya Raja Daud katakan bahwa hidup rukun itu sangat penting. Kerukunan itu sangat penting. Kita hidup di RT, RW, itu ada kata rukun tetangga, ya. Rukun tetangga, belum dari RT RW, pemerintahan dari RT RW, rukun tetangga, ya. Jadi Raja Daud dikatakan bahwa dia menekankan hidup rukun itu sangat penting. Dalam keluarga rumah tangga kita hidup rukun sangat penting. Tetapi orang yang hidup bersama itu belum tentu rukun. Dalam satu rumah belum tentu ada kerukunan. Seisi rumah yang hidup dalam satu atap belum tentu mereka hidup rukun. Dalam satu pekerjaan, dari bos sampai karyawan, belum tentu ada kerukunan. Nah, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, itu sebabnya dikatakan bahwa sekarang banyak manusia yang membangun style atau gaya hidup mereka masing-masing, ya. Tapi kita anak Tuhan dianjurkan firman Allah supaya kita membangun gaya hidup kerukunan di dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa membangun gaya hidup kerukunan? Karena itu sangat penting. Raja Daud katakan itu sangat penting dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa membangun itu? Ada 3 hal yang saya catat di sini. Yang pertama, kalau kita membangun hidup rukun, dikatakan yang pertama harus ada namanya kasih. Harus ada namanya kasih. Itu sebabnya di dalam keluarga, ya, ketika calon pengantin dan wanita dan pria mereka mau masuk dalam pernikahan, maka mereka dinikahkan dalam pernikahan yang kudus, ya. Ketika masuk dalam pernikahan yang kudus, maka di situ ada namanya kasih eros, ya. Kasih suami istri. Tetapi tidak cukup dalam keluarga rumah tangga hanya ada kasih tentang suami istri, ya. Nah, yang dikatakan bagaimana kita bisa membangun kerukunan yang sejati, yaitu kita harus memiliki kasih Allah. Amin. Kasih Allah. Kalau saudara baca di dalam Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 10, Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 10, coba kita lihat. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu.
Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang pertama dikatakan bahwa karena mengasihi seperti Tuhan mengasihi, maka kita juga dapat hidup bersama tanpa mengedepankan percekcokan. Ya, contoh, dalam keluarga rumah tangga, kalau kita punya kasih Allah, maka jarang yang akan terjadi tentang perceraian atau konflik dalam keluarga. Ya. Waktu mau masuk dalam pernikahan, kita berkata bahwa kita akan saling memahami. Dua menjadi satu. Nah, dua ini menjadi satu. Cara logika nggak masuk akal. Tapi dua menjadi satu. Kalau kita punya kasih Allah, apa itu kasih Allah? Kasih yang tidak terbatas. Ya. Kasih Allah, kasih yang tidak terbatas. Kasih yang senantiasa mengayomi segala sesuatu. Sehingga kalau dua menjadi satu, walaupun berbeda, ya, bagaimana mungkin bisa terjadi? Kalau kita punya kasih Allah, kita akan saling memahami kekurangan si A dan si B. Amin. Dua menjadi satu, itu nggak mudah. Ya. Tapi sekali lagi, kalau kita punya kasih Allah atau kasih agape, maka kasih itulah yang akan menolong kita, ya, menyatukan kita di dalam keluarga rumah tangga yang ada. Kita akan saling memahami. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kebanyakan kita lihat dalam keluarga, hal yang kecil bisa menjadi masalah. Karena apa? Mereka hanya punya kasih eros, kasih suami istri, tetapi tidak punya kasih Allah, kasih yang tidak terbatas. Kasih Allah itu kasih mau memahami, menghargai teman kita, istri atau suami kita, sehingga kasih eros itu akan tertutupi oleh kasih agape, kasih yang daripada Allah. Jadi kalau kita berkomitmen, kita punya kasih Allah, itulah yang akan melanggengkan kita, itulah yang akan menuntun kita, membungkus kita, supaya kita bisa melakukan kehendak Tuhan dalam keluarga. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi orang yang tidak memiliki kasih agape dalam keluarga, maka ada aja hal yang terjadi, ya. Hal yang sepele bisa menjadi masalah, tidak seia, tidak sekata, ya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apalagi dalam hal-hal yang besar. Tapi kalau kita punya kasih Allah dan kasih eros itu sudah dibungkus dengan kasih Allah, maka disitulah katakan bahwa kita akan saling memahami dan menghargai, menerima satu dengan yang lain, sehingga dua akan bisa menjadi satu. Amin. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi kita lihat bahwa kasih ini sangat penting bagi kita orang yang percaya. Karena kalau kita punya kasih, maka disitulah akan terjadi kerukunan. Akan terjadi kerukunan antara orang tua dan anak. Kalau punya kasih Allah, maka akan terjadi kerukunan. Amin. Suami istri kalau punya kasih Allah, kasih eros dibungkus oleh kasih agape, maka akan terjadi kerukunan. Firman Allah katakan, kalau ada kerukunan, di sana Tuhan akan perintahkan berkat untuk selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi sangat penting kasih di dalam kehidupan kita, apalagi anak-anak muda di akhir zaman ini. Tadi ada pra-remaja, ya, itu kita sangat butuhkan, ya. Anak-anak kita yang bertumbuh saat ini itu butuh kasih Allah, ya. Jadi jangan hanya kasih surga. Apa itu kasih surga? Kasih sesama teman, ya.
Kita punya banyak teman tuh baik, ya. Tetapi bukan sedikit orang yang banyak teman jadi ada konflik, ada masalah. Mudah tersinggung aja bisa pisah, bisa marahan. Karena cuma kasih persaudaraan, ya, kasih sama teman. Tapi jangan sampai sama jenis, ya, itu dilarang. Kasih teman itu nggak apa-apa, sebanyak mungkin. Tetapi kalau hanya kasih surga yang kita miliki, maka itu bisa jadi masalah. Jadi kasih itu juga itu perlu dibungkus oleh kasih agape. Amin. Amin remaja. Ya. Karena sekarang banyak remaja, kalau kita lihat berita-berita sudah mengerikan, ya. Anaknya minta motor nggak dikasih, bisa dibunuh. Minta jajan sama orang tua nggak dikasih, bisa meninggal orang tua. Ya, nggak habis pikir anak-anak sekarang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi anak-anak kita hari ini kita perlu memperkatakan firman Allah. Musa katakan, perkatakan firman Allah siang dan malam, ya, untuk membentuk karakter mereka, membina karakter mereka. Belum lagi tawuran di mana-mana. Ya. Bukan cuma golok yang dibawa, sampai 2-3 meter di motor lagi. Ya. Karena apa? Karakter kasih itu nggak ada. Ya. Apalagi di balik kata storge, austorge dalam bahasa Ibrani, itu tidak ada kasih sayang. Ya, nggak ada kasih sayang. Di akhir zaman, kalau saudara baca di dalam 1 Timotius saudara baca dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 2 sampai yang ketiga, coba kita lihat siapa. 2 Timotius 3 ayat 2 sampai 3. Ini austorge, ya. Jadi kalau storge dia bisa mengasihi, ya, punya banyak teman. Tapi kalau di balik itu austorge dikatakan bahwa 2 Timotius 3 ayat 2, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyembuhkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih dan tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat menahan diri, garang, tidak suka yang baik. Ya. Jadi tidak punya kasih sayang. Apalagi kepada orang tua, tidak punya kasih sayang. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi remaja-remaja kita harus bina mereka supaya pertumbuhan karakter mereka dengan dasar kebenaran firman Allah, maka mereka akan diliputi oleh kasih agape. Amin. Mereka mengasihi teman, tapi bukan teman, cuma teman, tapi mereka mengasihi orang tua dengan tulus hati. Amin. Dalam keluarga rumah tangga ada anak-anak mengasihi orang tua, benar, tapi cuma kasih storge, tidak ada kasih agape, sehingga bisa terjadi perpecahan. Anak tidak punya kasih yang tulus kepada orang tua, dan itu akan terjadi di akhir zaman. Bahkan firman Allah katakan mereka tidak mengasihi, suka menjelekkan, tidak mempedulikan agama. Anak-anak kita mau bina mereka terus dalam kebenaran. Orang tua jangan bosan-bosan memperkatakan firman Allah kepada mereka, karena pergaulan di akhir zaman ini itu luar biasa. Ya, saya mengajar di sekolah saya putra. Kadang-kadang mereka dari masih SD, ya, kelas 6 sudah bisa perokok dan sebagainya. Ya, mulai dari awal itu, lama kelamaan mulai berkembang ke
bisa nanti ke obat-obatan, sudah mulai dilatih dari rokok dan sebagainya. Pengaruh teman, ya, itu sangat berbahaya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi kita sebagai orang tua, kita harus mengasihi anak dengan kasih agape, kasih yang tanpa batas, kasih yang tulus ikhlas. Amin. Dan anak juga harus mengasihi orang tua, bukan hanya kasih storge, tetapi kasih tanpa batas. Harus mengasihi orang tua dengan kasih yang tulus, tulus ikhlas. Sehingga dalam rumah tangga itu nanti ada terjadi namanya kerukunan. Kalau rumah tangga itu sudah ada kerukunan karena ada kasih agape, maka orang tua nggak usah tolong ngoyo juga mencari nafkah. Ya, bukan berarti saya katakan nggak usah bekerja. Sudah datang aja ke sini harus perlu kolektor, perlu bensin dan sebagainya. Ya. Tetapi dengan seadanya tenaga kita bekerja dan kita utamakan Tuhan, Tuhan sudah sediakan berkat bagi saudara saya. Ya, banyak orang tua udah ngoyo bekerja siang dan malam, tapi berkat nggak kelihatan. Karena apa? Cuma kasih manusia, tidak ada kasih Allah. Berkat hilang begitu saja karena tidak ada kasih agape dalam keluarga. Kapan Tuhan memerintahkan berkat di sana? Bukan berkat, tapi sebaliknya kekacauan, menimbulkan kerusuhan dan lain sebagainya. Ya. Karena orang tua, bapak atau itu ibu hanya mengandalkan kepintaran, kekuatan manusia, tidak mengandalkan Tuhan. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, maka kasih agape itu akan melingkupi kehidupan orang tua dan anak itu sendiri. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya. Sebabnya dikatakan mari kita sebagai anak Tuhan kita mau membangun. Banyak sekarang orang membangun gaya hidup masing-masing, terserah. Tapi gaya hidup anak Tuhan sekarang, apalagi kita hidup di akhir zaman, kita mau membangun hidup rukun dalam keluarga, rumah tangga kita, dan dalam pekerjaan kita. Ya. Banyak orang, teman-teman kita bisa mangut-mangut dalam bekerja. Saya juga di sekolah bekerja dengan banyak pekerja reguler. Ya. Kenapa mereka tunduk, apalagi kepimpinan tunduk? Ya kan digaji. Mungkin walaupun sudah hati dongkol, tetap tunduk. Ya, karena digaji. Tapi belum tentu ada kasih yang tulus. Belum tentu. Mangut-mangut karena digaji, belum tentu mereka punya kasih yang tulus. Amin. Sehingga bisa timbul apa namanya, iri hati, kedengkian, yaitu karena cuma kasih sama manusia, tidak punya kasih agape, tidak punya kasih yang tanpa batas, tidak punya kasih yang tulus ikhlas. Tadi gambaran dalam keluarga, ini adalah pekerjaan. Apalagi belum tentu semua anak Tuhan, bahkan anak Tuhan pun dalam pekerjaan, kalau dia tidak punya kasih agape. Ya, cara manusia bisa mangut-mangut karena digaji, tapi satu saat akan meledak karena tidak punya kasih agape, tapi salah paham dan sebagainya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi kalau kita anak Tuhan punya kasih dari Allah, dimanapun kita berada, maka kita akan berdampak seperti tadi, seperti embun dari Gunung Hermon dan dia mengalir ke gunung Sion. Hidup kita akan berdampak kepada orang lain, orang banyak, menyejukkan mereka, akan menyegarkan mereka. Apalagi di saat-saat ini mungkin banyak tekanan, banyak masalah. Tapi kalau ada Tuhan yang memiliki embun Hermon, ada kuasa firman, ada kuasa Roh Kudus dalam kehidupan anak Tuhan, maka kita akan menjadi berkat dimanapun saudara berada. Kita akan mengalirkan kasih Allah, kasih agape kepada mereka.
mereka akan merasakan ketulusan yang sesungguhnya yang saudara miliki, yang bersumber dari Bapa di surga, bukan kasih manusia, bukan, ya, tetapi kasih Allah yang tanpa batas, kasih Allah yang tulus dan sungguh-sungguh. Amin. Itu yang harus kita miliki sebagai anak Tuhan. Ini adalah pendalaman iman rohani yang dalam bagi saudara saya. Kita perlu renungkan hal ini, saudaraku yang kasih Tuhan. Ya, kita hidup di tengah-tengah orang yang belum mengenal Tuhan. Ini yang perlu kita miliki. Karena firman Allah katakan bahwa kita harus jadi garam, jadi terang dunia. Kapan kita jadi garam? Kapan kita bisa menerangi kegelapan? Kalau kasih agape itu tidak ada dalam diri kita. Ini perlu kita renungkan dan kita miliki. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu yang pertama. Untuk kita bisa membangun hidup rukun, kita harus memiliki kasih agape. Yang kedua yang perlu kita bangun adalah kebenaran. Kita sebagai anak Tuhan perlu memiliki kebenaran dalam hidup kita. Ya. Kalau saudara baca dalam Yohanes pasal 15, Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Roma 8 ayat 28. Firman demikian, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Jadi orang percaya, kalau kita membangun hidup rukun, hal yang kedua yang harus kita miliki adalah hidup benar. Ya. Kalau kita hidup dalam kebenaran, itu adalah firman Tuhan, maka dikatakan Allah akan turut bekerja. Amin. Saudara sudah merasakan Allah bekerja dalam hidupmu? Ya. Kalau ada yang belum, mari hidup dalam kebenaran. Karena kebenaran manusia itu belum tentu benar di hadapan Tuhan. Ya. Jadi kita mau hidup dalam kebenaran. Firman atau benih-benih yang sudah ditaburkan dalam hati kita, kalau kita imani, ya, dan kita lakukan, kita hidupi, kita imani firman itu, dan kita lakukan, maka dikatakan bahwa itu akan berbuah bagi saudara saya. Ya. Karena kita hidup dalam kebenaran, kita melakukan setiap kebenaran, maka kita akan mengetahui apa yang Tuhan inginkan, apa sih rencana Tuhan di dalam hidup kita. Karena kita hidup dalam kebenaran. Jadi setiap firman yang kita dengarkan, kita imani dan kita hidupi setiap hari, maka disitulah dikatakan kebenaran itu akan terus bertumbuh dan berbuah bagi saudara saya. Dia akan berbuah. Ya. Kalau kebenaran itu ada dalam kehidupan kita, maka hidup kita dikatakan akan terjadi kerukunan. Ya. Orang yang hidup dalam kebenaran firman Allah, dia akan merasakan hidup rukun akan terjadi dalam keluarga rumah tangga. Orang tua dan anak kalau hidup dalam kebenaran firman Allah, maka situlah akan terjadi kerukunan. Kalau orang melakukan, dikatakan hanya kebenaran bersumber dari dirinya sendiri, belum tentu mereka akan hidup rukun antara suami istri, orang tua dan anak. Tapi kalau mereka hidup dalam kebenaran,
mereka dengar firman Allah dan melakukan firman Allah itu, maka akan terjadi kerukunan dalam keluarga rumah tangga yang ada. Yang ketiga dikatakan, yang ketiga tentang kedewasaan. Jadi orang yang membangun kerukunan selain kasih, kebenaran, dan yang ketiga adalah kedewasaan. Dewasa kalau kita baca dalam 1 Korintus pasal yang ke-12, 1 Korintus 12 ayat 21 sampai ayat yang ke-25. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau, dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Amin. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hal yang ketiga untuk kita membangun kerukunan dalam keluarga rumah tangga dan dalam berjemaat, dikatakan bahwa kita harus hidup dalam kedewasaan. Amin. Amin. Ya. Jadi kalau dewasa enak. Dewasa, orang yang dewasa tidak akan egois, tetapi belajar menerima kelebihan dan kekurangan orang lain. Ya, baik dalam suami istri. Ya. Saya katakan tadi, dua menjadi satu itu tidak mudah. Tapi kalau kasih Allah ada, maka bisa. Amin. Bisa, sehingga kata dia kerukunan dalam keluarga. Demikian juga kedewasaan itu penting, ya. Baik dalam berjemaat, kedewasaan itu penting. Karena firman Allah katakan bahwa satu sama lain, firman Allah melukiskan dalam berjemaat itu seperti tubuh, ya, saling membutuhkan. Tangan dan kaki masing-masing tidak bisa mengklaim bahwa saya paling dibutuhkan, nggak bisa. Jadi justru yang paling tidak kelihatan tetapi dia berfungsi, firman Allah katakan justru dikasih penghormatan khusus, bukan saling mengklaim saya bisa. Itu namanya belum dewasa. Tapi kalau kita sudah dewasa, khususnya dalam hal rohani, maka kita akan saling memahami. Amin. Kita akan saling menerima. Kita akan saling mengerti. Oh iya, kekurangan si A ini, kekurangan si B ini. Saya punya kelebihan ini, saya tidak bisa mengklaim. Tapi kita harus memberi penghormatan khusus kepada yang lain, apalagi yang tidak kelihatan, yang tidak terlalu kelihatan berfungsi, bermanfaat. Justru kita beri penghormatan khusus. Nah, itulah baru ada kedewasaan, saling mengerti, saling mengerti. Tadi tidak disangka sama Ibu Gembala, baru ngobrol-ngobrol, ya kok bisa sampai dalam cerita itu bahwa dalam setiap jemaat itu pasti ada aja ketika kita membuat momen-momen apa, ya, dalam gereja, program-program yang sudah tersusun rapi, bentuk panitia dan lain sebagainya, pasti ada kesalahpahaman, ya, pasti ada yang nggak menerima. Saya bilang itu kan hanya di satu gereja, hampir semua gereja itu ada, ya, itu ada. Karena tujuan Allah supaya manusia itu menjadi satu, sempurna. Tapi kalau iblis nggak mau, ketika kita bersatu,
ketika kita bersehati memajukan pekerjaan Tuhan, maka iblis gak mau. Jadi dari persatuan itu gimana caranya? Dia beri satu orang benih yang tidak baik untuk mengkamirkan yang lain. Nah, itu hati-hati. Itu namanya belum dewasa. Ya. Tapi kalau kita sudah dewasa, kita akan saling memahami. Ya. Akan saling memahami. Kekurangan si A, si B, kita akan memahami. Dan kita akan bisa melengkapi dengan yang lain. Dan memang Tuhan sudah ciptakan demikian, ya, supaya dari kekurangan dan kelebihan akan menjadi satu dan menjadi sempurna. Itu tujuan Tuhan. Jadi bukan saling menjelekan, bukan saling menekan, bukan. Tapi kalau kita hidup dalam kedewasaan, kita akan saling menerima. Amin. Kalau cuma sini nggak ada, di luar sana ada depan. Ya. Jadi kita akan hidup dewasa, itu sangat indah. Itu sama dengan kita membangun hidup rukun dalam berjemaat, dalam keluarga. Kalau kita sudah punya kasih, ya, kita sudah hidup dalam kebenaran, kita sudah dewasa dalam rohani. Wah, gereja itu enak banget, gembalanya enak. Ya, kalau jemaat sudah dewasa, rohani semua enak. Semua akan berjalan dengan baik dan lancar. Yang tidak enak itu siapa? Iblis. Ya, tersungkur dia. Karena dilihat kesatuan jemaat dan gembala untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Iblis yang terkucilkan. Ya. Tapi walaupun sudah begitu, dia tetap berusaha untuk memberi benih-benih yang tidak baik. Jadi jemaat Tuhan jangan lengah. Amin. Amin. Jangan lengah, apalagi ketika ada momen-momen acara, ya, apalagi kalau sudah jadi ketua panitia, harus lebih banyak berdoa. Amin. Itu sama dengan kewaspadaan. Ya, dalam Amsal pasal yang ke-3 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ akan terpancar kehidupan. Jadi hati ini pusat kehidupan manusia. Ini yang harus kita jaga. Ya, iblis dia tidak bekerja di luar, tapi dia bekerja di dalam. Jadi kita perlu waspada. Tapi kalau kita punya kebenaran, kita punya kasih Allah, kita punya kedewasaan rohani, maka iblis tidak akan mudah mendobrak itu. Enggak. Karena kita sudah hidup dalam persatuan dan kerukunan di dalam Tuhan. Itu sangat kuat, itu pagar yang begitu kuat supaya kita bisa membangun gereja Tuhan, kita bisa membangun jemaat Tuhan semakin hari semakin maju di dalam Tuhan. Amin. Kita mau semakin pupuk hal ini, ya. Mungkin hari-hari ini dalam keluarga, rumah tangga, kalau kita sudah mulai merasakan kasih Allah itu mulai pudar, ya, kita memkoreksi diri kita. Apakah dalam keluarga rumah tangga, suami istri, apakah masih ada kasih agape? Atau kita mengasihi tapi tinggal kasih eros? Banyak sekarang tinggal kasih eros, tapi banyak yang bangga, ya. Tapi lama-kelamaan kasih eros itu pudar. Kalau kita tidak punya kasih agape, lama-lama dia pudar, sehingga nanti ada pengeluhan suami dan istri. Kok kasihnya mulai tawar? Itulah kasih manusia. Ya, tapi kalau hari ini, pagi hari ini, kalau kita mulai merasakan ada kasih antara suami istri, anak dan orang tua dalam jemaat, sudah mulai pudar kasih, kita mau koreksi. Apakah kasih yang kita beli itu masih kasih Allah atau cuma kasih eros, atau kasih sesama manusia? Kita mau koreksi diri kita sendiri supaya kita dipulihkan oleh Allah. Kita mau berkomitmen pagi hari supaya kita mau membangun gaya hidup kerukunan di dalam Tuhan, supaya ketika kita sudah hidup rukun karena kita memiliki kasih, kebenaran dan kedewasaan rohani, maka Tuhan akan berikan berkat baik dalam keluarga kita, dalam berjemaat. Kalau kasih itu Allah, kalau kerukunan sudah terjalin, maka berkat Allah akan
curahkan bagi saudara saya. Kita mau melihat mujizat-mujizat Tuhan. Kita mau melihat pekerjaan Tuhan akan semakin luar biasa karena kerukunan sudah terjadi bagi kita semua. Mari kita bangkit berdiri semua, kita akan nyanyikan pujian Selidikilah. Kita merenungkan firman Allah pagi hari ini. Firman Allah berkuasa bagi saudara saya. Firman Allah dia bisa merubah hati pikiran saudara saya. Bahkan sekeras apapun hati manusia, ketika dia membuka hati kepada firman Allah, kuasa Roh Kudus dan firman Allah akan bekerja. Dia bisa menghancurkan batu yang keras sekali. Pagi hari ini serahkan hati kita kepada Tuhan. Kita mau renungkan firman Allah yang kita sudah dengarkan. Minta Roh Kudus bekerja bagi setiap jemaat-jemaat yang ada. Kalau ada kasih yang mulai pudar, kita mau renungkan dalam diri kita. Apakah dalam keluarga, rumah tangga kita masih memiliki kasih agape? Atau tinggal memiliki kasih manusia? Atau tinggal memiliki kasih eros? Kasih suami dan istri? Atau anak-anak muda tinggal memiliki kasih storge? Kasih antara teman? Tapi kasih agape sudah tidak ada lagi. Pagi hari ini minta pemulihan daripada Tuhan. Kita merenungkan firman Allah bahwa hanya kasih agape yang akan melanggengkan kita. Kasih agape, kasih yang tanpa batas, kasih yang tulus daripada Allah akan memulihkan keadaan saudara saya. Karena kasih agape Allah sudah nyatakan bagi saudara saya lewat penebusannya di kayu salib, lewat dia menyerahkan nyawanya, memberikan nyawanya untuk saudara saya. Karena kasihnya bagi saudara saya, kasih yang tanpa batas, kasih yang tulus. Dia mau menyelamatkan kehidupan saudara saya. Padahal kita yang sudah berbuat jahat, tapi itu Allah tanggung. Karena dia punya kasih agape, kasih yang tanpa batas. Dia mau menyelamatkan kehidupan saudara saya. Dan kasih itu pula yang akan memberikan keadaan saudara pada pagi hari ini. Kita mau lihat hati kita, lihat hidup kita. Kalau kita mulai pudar kasih dalam keluarga rumah tangga, undang kasih Allah hadir pada siang hari. Undang kuasa Allah menjamah hati kita. Lihat hatimu, jangan lihat orang lain. Suami jangan lihat hati istri, istri jangan lihat hati suami. Lihat hati masing-masing. Apakah kasih Allah masih ada bagi saudara saya? Baik di tengah-tengah pekerjaan, apakah saudara tinggal mengerjakan secara rutinitas pekerjaan saudara, tetapi padahal itu tinggal kasih manusia, bukan lagi memiliki kasih Allah. Satu saat akan terjadi masalah, konflik, percekcokan. Jangan saudara mengandalkan kasih manusia, tapi kita mengandalkan kasih Allah yang tidak terbatas, supaya kita hidup berdamai, ada kerukunan satu dengan yang lain. Dalam keluarga terjadi kerukunan, dalam berjemaat terjadi kerukunan, maka hasilnya Tuhan akan perintahkan berkat untuk selama-lamanya. Kita semua rindu pagi hari ini supaya berkat surgawi tercurah bagi kita. Gloria Tuhan. Glory, haleluya. Kita akan pujian, kita nyanyi dengan sungguh-sungguh. Selidiki amin. Lihat hati, Roh Kudus bekerja. Terima kasih Yesus, Kau yang maha dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi lagi. Selidiki
Kalau saudara mulai merasakan bahwa kasih itu mulai pudar dalam keluarga rumah tangga, anak dan orang tua, di tengah-tengah pengerjaan kasih sudah mulai pudar, saudara minta supaya kasih Allah menjamah. Kebenaran ada bagi saudara saya. Kita dewasa rohani di dalam Tuhan, sehingga kerukunan akan terjadi, sehingga berkat-berkat Allah akan curahkan bagi saudara saya. Ada kalanya menghalangi berkat Tuhan karena kita tidak hidup dalam kebenaran, kita tidak hidup dalam kasih Allah, maka berkat tidak tercurah bagi saudara saya. Dan pada siang hari ini, firman Allah mengajar kita untuk kita bisa hidup rukun dan berkat Allah tercurah. Mari kita hidup dalam kasih Allah, kita hidup dalam kebenaran, kita hidup dalam kedewasaan roh, sehingga berkat surgawi akan tercurah bagi saudara saya. Tuhan jamah setiap umat-umat-Mu yang mengangkat tangan Tuhan. Mereka merindukan pemulihan lambung mereka, mereka merindukan kasih Allah melimpah dicurahkan dalam hati mereka. Jamah setiap umat-umat-Mu Tuhan, kembalikan kasih-Mu, kembalikan kasih yang mula-mula, kembalikan kasih agape, kasih yang tanpa batas mereka miliki pada saat ini. Oh, ya Allah, pulihkan jadikan mereka garam, jadikan mereka terapung di mana-pun. Kalau mereka hidup dalam kerukunan, mujizat berkat-berkat Allah Tuhan akan perintahkan dalam keluarga rumah tangga mereka. Tuhan akan perintahkan dalam gereja ini, karena jemaat bersehati, jemaat hidup dalam kasih Allah. Terima kasih Allah Kudus, perbuatan ajaib. Engkau Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang mengubahkan hati kami. Kebahagiaan damai sejahtera kami miliki siang hari. Berkat-berkat surgawi tercurah dalam keluarga, pribadi, bahkan berjemaat. Dia perintahkan bagi saudara saya,
Gloria malasik yang malas. Yang kekurangan kasih, yang oleh pudar kasihnya sudah dipulihkan pada siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka merasakan kasih Allah, kasih yang tanpa batas, kasih yang tulus Allah curahkan bagi mereka. Kebenaran, mereka hidup dalam kebenaran firman. Mereka dewasa menghargai satu dengan lain, sehingga kerukunan terjadi di tempat ini. Maka berkat-berkat surgawi Tuhan akan perintahkan dalam nama Tuhan Yesus. Diperintahkan Tuhan di tempat ini, saling menopang, saling menolong satu dengan yang lain. Kekuatan Roh Kudus terjadi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bentar umat-umat-Mu akan memberikan korban persembahan. Apapun yang mereka berikan, hamba-Mu taruh di atas mezbah-Mu yang kudus, bakar dengan api surgawi. Dan itu boleh berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Dan Engkau akan kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda dalam usaha pekerjaan, dalam keluarga rumah tangga, kebahagiaan menjadi bagian mereka. Kami sudah berdoa, kami memberi, kami sudah terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan ya. Saudara menikmati ibadah hari ini. Haleluya. Kita mau tutup ibadah kita hari ini dengan penuh ucapan syukur dan doa penutup dan berkat oleh Bapak Pendeta Jen Palendeng. Kami persilakan sambil menunggu. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Kita mengangkat pujian sampai detik ini. Amin. Satu-satunya pengharapan dalam hidup kami. Engkau kekuatan kami, Engkaulah sumber segala berkat yang terus melimpahkan berkat dari surga, baik dalam keluarga rumah tangga kami, usaha pekerjaan kami. Engkau sumber segala-galanya. Terima kasih Bapa dalam surga. Pada saat ini kami berdoa Tuhan, kami sehati untuk berdoa di mana Tuhan ada umat-umat-Mu. Mereka berulang tahun di bulan Juni ini, biar senantiasa Tuhan mereka sudah merasakan pertolongan-pertolongan-Mu Tuhan di hari-hari yang lalu. Engkau sudah sertai, Engkau sudah berkati jasmani rohani mereka. Dan biarlah di hari ulang tahun ini berikan mereka kebahagiaan, berikan damai sejahtera sentosa daripada Tuhan. Dan bila apa yang mereka rindukan Tuhan ke depan, Engkau yang Tuhan sanggup mengabulkan setiap kerinduan-kerinduan mereka. Berikan mereka kekuatan, kesehatan dalam pekerjaan usaha mereka, sertai berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Panjang umur menjadi bagian kehidupan mereka. Semakin hari mereka semakin setia mengiring Engkau, semakin dekat kepadamu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan saat ini, di mana Tuhan ada umat-umat-Mu dalam keadaan sakit. Oh Tuhan, di mana Opung, Pasar Ribu dalam Tuhan keadaan sakit, bahkan anak Mario, juga Bapak si Hombing.
Tuhan, mari Tuhan Engkau pulihkan mereka, Engkau jamah mereka. Kami yakin dan percaya bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan untuk segala sakit penyakit bagi kami yang percaya kepadamu Tuhan. Kami bersehati segala sakit apapun kami usir, kami teking dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau sudah sembuhkan dengan kuasa mujizat-Mu Tuhan. Mereka boleh dipulihkan dan disembuhkan. Bahkan ketika mereka peroleh kesembuhan, mereka boleh pakai tubuh mereka yang sehat dan kuat, diberkati oleh Tuhan untuk datang memuji memuliakan Engkau di hadirat-Mu. Terima kasih banyak Bapa dalam surga. Juga Tuhan kami berdoa untuk Bapak Sucipto, di mana dia akan membuka usahanya Tuhan. Mari Tuhan Engkau kemukai dengan kuasa-Mu. Segala rencana-rencana Tuhan Engkau ada bersama dengan dia. Berikan dia keteguhan iman. Oh Tuhan, dia boleh melangkah berjalan bersama dengan Engkau. Dia akan melihat kuasa mujizat Allah di tengah-tengah usaha ini Tuhan. Engkau buka jalan dalam segala hal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang dia butuhkan cukupkan Tuhan. Oh Tuhan, saat dia buka, datangkan pelanggan-pelanggan baru untuk datang. Oh Tuhan untuk mengunjungi tempat ini. Mereka boleh berbelanja dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang mereka tidak pikirkan, Tuhan akan berikan, Tuhan akan nyatakan bagi mereka, karena mereka berjalan dengan iman. Terima kasih banyak Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus, pada siang hari ini Engkau sudah melawati umat-umat-Mu Tuhan. Hamba-Mu terus serahkan mereka, baik dalam keluarga, rumah tangga mereka. Engkau berikan mereka kebahagiaan, damai, sejahtera, sukacita Allah melimpah. Bahkan usaha pekerjaan mereka terus diberkati oleh Tuhan. Berkati Tuhan, bahkan sampai kepada pemuda remaja, anak-anak sekolah minggu Tuhan. Biar mereka boleh bertumbuh dalam iman mereka kepadamu, bergantung kepada Tuhan sampai mereka besar. Mereka tetap mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kami semua siang hari diberkati oleh Tuhan. Tidak terlewati Tuhan Yesus berkat-berkat-Mu dari surga. Oh Tuhan, sehingga kami pulang sebentar, kami membawa damai, sukacita, kebahagiaan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami, dan kami boleh menghidupi, oh Tuhan, setiap kebenaran-Mu dalam hidup kami sehari-hari, dan kami boleh menjadi terang dan garam-Mu dimanapun kami berada. Itu sebabnya sidang jemaat yang kasih Tuhan, sebelum kita kembali, terimalah berkat anugerah Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penyertaan Allah Roh Kudus akan memimpin menyertai kita semua mulai pagi siang ini sampai Maranatha Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan akhiri ibadah minggu ini. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Jemaat GPD Gereja 50 sudah dilawat oleh Tuhan lewat firman Allah, supaya mereka belajar lewat firman Allah bahwa ketika mereka hidup rukun, maka berkat Allah akan dicurahkan di tengah-tengah jemaat GPD, Jemaat Gereja 50. Itu sebabnya bagaimana mereka bisa membangun kerukunan dalam gereja ini, maka ada 3 hal. Yang pertama, mereka harus hidup dalam kasih Allah atau kasih agape. Yang kedua, mereka harus hidup dalam kebenaran. Yang ketiga, mereka bertumbuh dalam kedewasaan rohani mereka. Ketika 3 hal ini mereka lakukan, maka berkat Allah akan dicurahkan oleh Tuhan di GPD Jemaat Gereja 50. Haleluya, puji Tuhan.